بحمده بعث سيدنا محمدا وبمجده مجده ورفع درجته في العلا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Amma ba'du. Ini kita masih maulid, Kiai. Masih maulid ya, Bun ya? Kalau masih maulid, maka saya ingin mengurai apa yang di dalam Simtud Durar, insya Allah. Sebelumnya mari kita baca Al-Fatihah, kita kirimkan untuk Ruhil Arwah Abu Ruh Sayyidina Muhammad SAW, para guru-guru, kiai-kiai, para pewakaf, para ahli takmir, semua masyayikh kiai yang ngajar di sini, bilalnya, muazzinnya, dan semua jamaah. Kita kirimkan hadiah lahum. Al-Fatihah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di Mekah itu jasad Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Adapun nurnya, inilah kitab Simtud Durar, ini mengisahkan tentang nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurnya adalah An-Nur Al-Awwal, nur pertama yang Allah cipta. Ini agak serius sedikit, gak apa-apa Bu ya. Masa dari dulu melucu mulu. Biar maulidnya betul-betul memaulidkan Nabi, bukan menghibur diri kita, tapi betul-betul ma'rifatun Nabi, mengenal sang Nabi, bukan dengan tertawa-tertawa, sedangkan sang Nabi berkata, la tuqsirud dhahab fa innaha tuqsil qulub. Jangan banyak-banyak tertawa karena itu mengeraskan hati. Maka mohon maaf para kiai, saya termasuk yang tidak sepakat majelis maulid berisi marah-marah atau sebaliknya ketawa ketiwi. Yang mesti dimunculkan kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kata Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi. Ini saya nggak ada urusan dengan debat nasab, tapi beliau ya, bahkan tidak membedakan antara nasab ini dan nasab itu. Beliau juga ngaji ke Mekah, ngaji kepada Syekh Ahmad Zali Dahlan, Syekh Utsman Dimyati, orang Mesir yang bukan habaib ya. Kita nggak mau terjebak. Saya lebih senang memperdebatkan sanad ilmu daripada sanad nasab. Itu jelas. Kalau sanad nasab bisa aku mengaku, tapi kalau sanad ilmu sudah tertulis. Kita bersyukur di negeri kita ada ulama-ulama yang ketemu orang kampung kita, tapi lahirnya di Mekah, namanya Syekh Adani. Beliau sudah kumpulkan semua nasab keilmuan, dan cukuplah seseorang itu dapat syafaat apabila nama dia tertulis di bawah nama pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Apa kata beliau? Kalau di buku kecil ini halaman 20, وَقَدْ تَعَدَّدَتْ الرِّوَايَاتْ بِأَنَّهُ أَوَّلَ الْخَلْقِ وُجُودًا وَأَشْرَفُهُمْ مَوْلُودًا. Sangat banyak riwayat yang menyebut adalah awal nur yang Allah ciptakan, awal makhluk yang Allah ciptakan. Jadi kajian Nur Muhammad bahwa Nabi makhluk pertama yang dicipta itu bukan buatan-buatan ulama aswaja, bukan makanan orang-orang.
tapi sudah dibaca oleh masyarakat kita, baik yang awam, santri ataupun ulama. Di sini tadi baca Simtid Duror. Ya, maukah Bapak Ibu mendengarkan satu bacaan tapi nggak paham isinya bertahun-tahun? Mau begitu? Seperti himar yahmilu asfara, keledai memikul mushaf-mushaf, lembaran-lembaran, mau 1000 kali dia bolak-balik bawa mushaf, dia nggak paham isinya. Mau begitu? Jangan. Berarti tidak ada peningkatan. Maulid kita tidak dipandang Allah lebih mulia, begitu-gitu aja dari dulu. Padahal yang Allah tuntut itu fa'lam annahu la ilaha illallah wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu, apa arti wa'lamu? Ilmuilah bahwa bersama kamu ada ilmu tentang Rasulullah. Bukan sekedar sallu ala nabi, itu umum. Tapi sebelum sallu ala nabi alladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, Allah beri ilmunya dulu. Apa ilmunya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, itu ilmu. Hei orang beriman, kalian gak punya malu apa gitu? Allah yang qadim azali bersalawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat yang tinggal di langit, yang tinggal di bumi bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terus kalian yang gak jelas ini kok gak salawat gitu? Coba disebut nama Nabi Muhammad tadi, salawat gak? Ya, bakhil yang sering dijelaskan oleh Kiai Abdurrahman ya. Ada bakhil hakiki, ada bakhil zahir. Bakhil zahir pelit, medit. Ada bakhil yang lebih gila, yang Nabi benci, Allah tidak suka. Disebut nama kekasihnya tapi tidak bersolawat kepadanya. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang bakhil disebut namaku, dia nggak solawat, itu kan nggak kenal. Seandainya manusia kenal siapa yang disebut itu, dia pasti solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya mau tanya, solawat hukumnya sunat, mustahab atau wajib? Wajib. Kapan wajibnya? Ya? Kapan wajibnya? Ini ayat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai sedang mengulang-ulang untuk beliau-beliau ini, teman-teman kita ini. Al aslu fil amri lil wujub, pada dasarnya perintah itu coba hitung, Allah sholat nggak? Allah sholat nggak? Allah zakat nggak? Allah haji nggak? Tapi Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah bersolawat kepada Nabi. Gimana? Maka kullu salatin wa kullu zakatin wa kullu hajjin wa kullu amalin la yuzkar lam yusalla alaihi 'alan nabi fahuwa matrudun mardudun. Setiap amal yang gak ada sholawatnya pasti ditolak. Saya mau tanya yang kedua, sholat kita siapa yang ngajarin? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Gak ada masjid ini kalau gak ada Nabi, ada gak? Ibu-ibu ini kalau gak ada Nabi tahu cara nutup aurat gak? Sarung-sarung kiai-kiai ini, celana-celana itu nutup aurat, kalau Nabi gak ajarkan, kita ngerti gak? Kita gak ngerti. Maka lebih penting mana sebenarnya, mengenal cara sholat dulu atau mengenal orang yang ngajarin sholat? Mana yang lebih penting? Ngajarin sholat dulu. Itu sebabnya rukun Islam pertama itu syahadat, bukan sholat. Ini yang kita sampaikan di mana, Bapak Ibu. Kalau mendidik anak itu benerin ilmu tauhidnya dulu, baru sholat diajarin. Jangan terlalu nyinyir, nak sholat nak. Itu pendidikan yang keliru. Yang pertama, nak kenali Allah, kenali Rasulullah. Saya sering juga bertanya, kalau masuk kubur yang pertama ditanya sholat apa? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Bukan berapa sholatmu. Betul?
Yang kedua apa? Jadi insya Allah orang yang maulid lalu mendengarkan kisah Nabi, nanti kalau ditanya Mungkar Nakir, siapa nabimu? Nanti Bapak Ibu boleh cerita, kamu mau diceritain Nabi dari kisah yang mana? Kisah sebelum lahir, saat lahir, atau setelah lahir? Itu boleh Pak. Itu bergening kita ketemu Mungkar dan Nakir. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Jawaban kita apa? Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu mau aku ceritakan bagian yang mana? Boleh begitu nanti ya. Mungkar Nakir itu nggak segalak yang diceritain orang. Dia itu ingin dengerin orang cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Yusuf Nabahani, Imam Sya'rani, itu ada nukilan dari mereka berdua yang menukil juga banyak ulama. Apa maksud hikmah Mungkar Nakir nanya tentang Allah, nanya tentang Rasulullah? Li'annahuma yastahibbani ay yastami'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Mungkar Nakir suka diperdengarkan kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walamma kanat as-sa'ada al-abadiyah, tatkala kebahagiaan abadi, laha mulahazatun khafiyah ikhtassat man sya'a minal bariyah. Allah berikan kepada siapapun yang dia mau. Ini perhatikan hadis Imam Hakim malam tadi kita sebut waktu kajian hikam. Allah memberikan dunia kepada siapapun yang dia mau ridhoi, sukai, ataupun yang dia tidak sukai. Innallaha yu'tid dunya liman yuhib aw la yuhib. Allah kasih dunia untuk orang yang dia cintai dan orang yang dia tidak cintai. Berarti orang yang dicintai wali Allah, yang tidak dicintai musuh Allah, wali syaitan, dunia. Tapi as-sa'adah al-abadiyah, kebahagiaan abadi, Allah tidak berikan illa liman yuhib, kecuali kepada yang dia suka, yang Allah senang. Siapa orang paling senang? As'adun nas yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Ini kata Nabi. Orang paling bahagia nanti di hari kiamat orang yang mengenal la ilaha illallah. Boleh kita teruskan ini. Wa as'adun nas ba'dahu man arafa ahla la ilaha illallah. Manusia yang paling bahagia setelah Nabi Muhammad, ahli la ilaha illallah, orang yang kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar itu kalau natap Nabi nggak sanggup. Dia Nabi lewat matanya nunduk. Beda dengan Umar, jangankan natap, bentak aja berani. Makanya orang-orang Syiah benci sekali dengan Umar. Sampai Sayyidina Umar diajar Abu Bakar bagaimana cara beradab kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun ke-6 itu tahun hijrah keduanya Sayyidina Umar. Pertama dia hijrah dari Mekah ke Madinah, sekarang hijrah rohani yang paling tinggi. Dia tobat, pernah menyinggung Nabi sekali saja, dia tobat 40 hari. Sekali dosa tobat 40 hari. Kalau orang Depok sekali dosa tobatnya berapa kali? Di sini dosanya 40 hari, tobatnya sekali ya. Ya. Betul. Ini sembari nanti kita baca maulid, kita dengerin sholawat boleh ya? Karenanya panas bener ini. Panas salah, hujan salah. Apa kata beliau? Fastauda'at hadzal nurul mubin aslaba wa butuna man syarrafatahu minal alamin. Nur yang Allah ciptakan pertama kali itu Allah simpan pada sulbi para nabi yang Allah kehendaki di alam semesta. Nurnya. Berarti lebih dulu diciptakan nur atau para nabi? Maka Nabi Muhammad secara jasadiah anak Nabi Adam, tapi secara nuraniyah Adam anaknya Nabi Muhammad. Fa Adam bin Nur Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Fatanaqqala hadzal nur min sulbi Adam wa Nuh wa Ibrahim. Jadi setelah Allah ciptakan nur, Allah pancarkan nur itu pada diri Nabi Adam. Penandaannya apa? Fa'allama Adamal wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi cara Allah memasukkan nur kepada Nabi Adam, Allah ajarkan ilmu nama. Maka salah satu makna nur adalah ilmu tentang nama-nama. Apa kata Imam Abdul Aziz Dabbagh? Nama itu ada dua, nama tinggi, nama langit, nama bumi. Atas dasar itulah dulu kita membahas ada nama ruh. Imam Najmuddin Kubra, pengarang Ta'wilat Najmiyah, dia punya kitab yang lain. Ada beberapa kitabnya dia menyebutkan Ismul Ghaib. Setiap orang punya nama yang gaib yang tidak tampak. Dan dia menyebutkan nama gaibnya, dan dia menyebutkan gelar rohaninya yang diberikan Nabi. Padahal dia wafat 618, Nabi wafat tahun 10 atau 11 Hijriah. Berarti yang ngasih nama jasad Nabi atau roh Nabi? Roh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ilmu nama itu sudah ada. Cuma karena banyak kiai juga ingkar, kita tutup sudah. Ya, kita belum buka-buka lagi kajian itu. Ini disinggung dikit aja. Maka Allah pancarkan nur itu pada Sayyidina Adam lewat ilmu. Maka ciri-ciri orang yang nur Muhammadnya hidup, wajahnya bercahaya ilmu. Ini yang Nabi sebut, naddarallahu ra'an sami'a maqalati. Cara orang dapat nur Muhammad salah satunya sering-sering dengar kisah Nabi, hadis Nabi, ajaran Nabi. Insya Allah pagi ini, siang ini semua yang hadir wajahnya bercahaya dan berminyak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Siapapun yang mendengarkan kisah Nabi hari ini yang kita bahas Nabi Nuraniyah, Nabi yang nur. Kalau Nabi Jasadiyah umurnya 63, tapi Nabi yang Nuraniyah dari awal diciptakan alam sampai nanti kiamat nggak habis-habis dia. Nur itulah yang dipercikkan ke badan Bapak Ibu. Jadi kalau nggak ada nur itu nggak ada badan ini. Berarti tubuh kita dari siapa? Nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nur ini pun macam-macam. Ada nur yang melekat pada zatnya, ada nur yang sudah pendaran-pendaran, pancaran-pancarannya. Mungkin kita ini pancaran-pancaran yang kesekian. Coba lihat cahaya. Kalau kita punya senter, semakin jauh cahayanya semakin lemah atau semakin kuat? Semakin lemah, tapi dia semakin menyebar. Berarti supaya cahayanya kuat, apa yang dilakukan? Mendekat ke sumber cahaya. Dan sumber cahaya itu hari ini al-ulama warathatul anbiya. Ulama yang bukan ulama ulama yang cinta dunia, cinta popularitas, cinta materi, tapi cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar datang ke Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, setelah diriku tidak ada lagi yang aku cintai melebihi engkau." Ini hadis Bukhari, asbal wurudnya. Asbal wurud berarti sebab Nabi ngomong. Lalu apa kata baginda, "Wahai Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Wahai Umar, imanmu tidak sah, tidak sempurna, tidak sah versi para ulama hakikat, tidak sempurna versi para ulama ma'rifat. Kok beda hakikat sama ma'rifat? Orang ahli hakikat itu hitam putih, keras. Kalau ulama ma'rifat lembut-lembut. Jadi kalau ulama hakikat terjemahannya apa? Tidak sah. Tidak sah iman orang yang aku, kata Rasulullah, tidak lebih dia cintai daripada yang lain. Kalau ahli marifat, tidak sempurna iman seseorang sampai Rasulullah paling dia cintai sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar itulah asbab Nabi bergelar Al-Habib.
Jadi yang bergelar Al-Habib hakiki itu Rasulullah. Adapun zuriatnya keberkahan nasab. Saya tanya kepada yang punya nasab, emang panjenengan sampean situ ente, ya itu bahasa lembut sampai kasar, pernah merencanakan lahir sebagai zuriat Rasul kan enggak? Maka al-fakhru al-iftikhar bin nasab matrud indan Nabi. Orang yang berbangga dengan nasabnya Nabi tolak. Pewaris Nabi bukan ahli nasab. Al-ulama warasatul anbiya. Yang mewarisi Nabi itu ulama. Tapi ulama harus tetap takzim kepada zuriat Rasulullah SAW. Ada orang zuriat boleh kita tanya, tes mana nasabmu, boleh, boleh Pak. Ya, belum lama ini ada orang ngaku murid saya Yasin kepada saya. Saya takut salah. Maka kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang penting-penting, yang clue membuktikan dia pernah jumpa saya Yasin. 3 pertanyaan saya kasih, lolos semua, baru kita cium tangan dia. Dalam ilmu hadis kurang ajar dikit boleh Pak. Kalau dalam tasarekat sufi nggak boleh. Kebetulan saya ngaji hadisnya agak lama dikit. Ya, 15 tahun lebih sampai sekarang udah 20 tahun ini khidmat untuk hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu santrinya ini yang gondrong ini sudah jadi kiai pakar hadis palsu ini, Lora. Ya. Jadi nur itu, nur para nabi itu nur yang inti-inti. Disebutkan dalam riwayat Abdul Razak, ini sudah diteliti oleh Syekh Himyari dan hadisnya hasan, bahwa Nabi Muhammad menatap Allah, berkeringat dia. Keringat pertamanya itulah melahirkan, menciptakan cahaya. Allah ciptakan cahaya dari keringat pertamanya. Disebut Nur Muhammad. Dari keringat ini kemudian muncul 124.000 keringat, termasuk nanti Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua nabi dapat nur itu. Karena nabi sudah tidak ada setelah Nabi Muhammad, maka jika ada orang ilmunya hampir sama dengan nabi terdahulu, statusnya wali, ulama, warasatul anbiya, la nabiyya ba'di. Jadi kalau Nabi Khidir sekarang ada, statusnya apa? Wali apa nabi? Nabi Isa turun di Marana Rahbaidha di Syam, nanti jadi nabi apa jadi wali? Jadi wali. Maka ketika Imam Mahdi subuh-subuh mengatakan, wahai Isa, tolong imami kami. Kata Nabi Isa, al-imamu minkum, imamnya dari kamu. Nabi Isa wafat umur 33, tapi wafatnya bukan wafat jasadiah, ya. Inni mutawaffika, kami wafat sempurnakan kamu, wa rafi'uka ilayya, dan kami angkat. Umur 33 diangkat ke langit dengan jasad-jasadnya. Umur 33 Nabi Muhammad masih mengajarkan rahasia tauhid kepada orang sekitar-sekitarnya. Umur 40 beliau ajarkan syahadat. Ya, setelah kemudian perintah muncul, baru dakwah terbuka. Kalau Nabi Isa umur 33 beliau sedang mengajarkan hakikat kepada murid-muridnya. Itu sebabnya banyak pengikut Nabi Isa. Ini saya nggak nyebut Yesus ya, Nabi Isa. Urusan agama lain itu urusan dia. Lakum dinukum waliyadin. Nabi Isa disembah oleh murid-muridnya karena mereka menyaksikan Nabi Isa itu kalamnya Allah. Kalamnya Allah tiada lain kecuali berdiri berada pada zatnya Allah. Disembahlah Nabi Isa itu. Maka dia pegang orang mati. Jadi ada orang mati, Pak, udah dikubur, kata dia, bangkitin, keluarin. Dipegang dadanya, dia tiup, bangun. Gimana orang gak nyembah Nabi Isa? Ngeri gak tuh ilmu? Ya, ada orang sakit, digini dong, sembuh semua. Orang bingung lihat dia.
Nanti muncul Isa palsu namanya Al-Masihud Dajjal, akan melakukan hal yang sama, akan menghidupkan yang mati, menyembuhkan penyakit, nurunin hujan, nolak hujan. Orang Depok nanti ini kalau nggak percaya sama Dajjal itu nggak hujan 3 tahun di sini. Jadi ini kalau minum air jangan mubazir Bapak Ibu. Ini kita nggak ada kan hari ini yang minum air sumur, minumnya pasti air. Ketipu sudah kita ini, gak mau main minum air sumur lagi sudah. Jadi nanti ada masa mobil-mobil bawa air mineral nih gak bisa jalan. Itu sumber mata airnya habis. Orang berebut cuma air segelas. Segelas ini bisa 10-20 orang berebut nanti. Ini saya gak nakut-nakutin tapi bakal terjadi ya. Kalau gak kuat minta mati aja dulu ya. Disebut fitnatud dajjal, kekacauan yang disebabkan oleh Dajjal. Kalau nggak belajar ilmu Ahlul Badar, mati aja Pak. Ahlul Badar itu melawan kafir Quraisy, lagi puasa, nggak makan, nggak minum. Yang menang orang makan minum atau yang puasa? Puasa. Kok bisa? Nah ini rahasia itu yang harus punya kita. Kalau nggak usah ngelawan Dajjal. Nanti ente jadi pengikut Dajjal paling. Ya kiai-kiai aja nih kalau berhala jamaahnya belum hilang takut ditinggal jamaah. Mohon maaf kiai ya. Nanti apa kata jamaah? Nanti kita ditinggal jamaah, itu berhala, itu syirik khafi itu. Hati-hati itu. Jangan sampai kiai ngikutin hawa nafsu jamaah. Jamaah harus ikut ilmunya kiai, baru nur Muhammadnya terbit. Nah, kembali ke sini ya. Fatanaqqala hadzal nur min sulbi Adam wa Nuh wa Ibrahim hatta awsalathu yadul ilmil qadim ila man khassasathu bitakrim. Dari Nabi Adam terus keturunannya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sampai kepada Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Sayyidina Abdullah ini Bapak, dia digoda oleh perempuan ahli kitab yang ngerti ciri-ciri wajah yang ada Nur Muhammad. Ini pernah digoda nggak? Yang goda cowok apa cewek? Bapak-bapak Bu, kalau yang godain cowok lebih mengerikan daripada yang godain cewek. Zaman now semua penyimpangan yang ada di Nabi terdahulu sekarang dikumpulkan di umat Nabi Muhammad SAW. Tapi tenang, semua ilmu hakikat, ilmu syariat, ilmu para nabi dikumpulkan sekarang juga. Jadi dia berpacu ini antara wali Allah dan wali syaitan, lagi musabaqah, tapi bukan tilawatil Quran. Musabaqah antara nuraniyah, nur dengan zulmaniyah. Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib digoda oleh perempuan. Si perempuan itu berharap nikahi aku, kawini aku, kawin denganku, hubungan badan denganku, sehingga nurnya pindah melalui aku. Apa maksud kisah ini? Semua ahli kitab sedang mencari saat itu siapa yang wajahnya wajah Nur Muhammad, cepat-cepat kawini. Syukur-syukur nanti Nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Oh ternyata Nabi sama umatnya hampir sama. Nabi Musa diizinkan Allah menatap ke Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz tertulis ada umat manusia banyak sekali. Mereka suka hamadun, suka melakukan puji-pujian. Makanya sekarang banyak hadrah-hadrah isinya puji-pujian, benar nggak? Ya, umat Nabi Muhammad disebut al-hammadun, yang suka memuji-muji. Nabinya Nabi terpuji. Terus kalau ada orang mengatakan gak boleh puji-puji Nabi, itu bahasa Arab dia mungkin bukan nol, minus. Coba fokus sedikit. Nabi Muhammad artinya apa? Muhammad, yang dipuja-puji. Terus ada ustadz bilang gak boleh baca Simtud Duror, gak boleh baca Barzanji.
Saya kaget kok ada di fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. Saya yakin yang bikin bukan tarjih yang baru, bukan tarjih yang lama kayaknya. Karena kita kenal anggota tarjih yang baru-baru ini sudah mengerti kitab-kitab ini tidak syirik, tidak berlebihan. Kalau bahsul masalah NU sudah aman udah pasti ya. Orangnya suka maulidah. Ada yang ngomong begini, kitab Barzanji Simtid Duror itu isinya pujian berlebih-lebihan. Ya salam. Ada yang berlebihan nggak muji Nabi? Allah sendiri yang pujinya. Nama dia Muhammad yang dipuja-puji. Terus kalau kita puji boleh nggak? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Jadi yang bilang nggak boleh, Ustadz bahasa Arabnya minus 3 aja nggak masuk minus. Karena sang Nabi ini memang layak dipuja-puji. Maka beliau mengatakan, beliau memuji diri sendiri. Ana Muhammad, ana Ahmad, ana Aqib, ana Mahi. Beliau memuji diri sendiri. Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah. Ana. Nabi memuji dirinya karena dia menyaksikan nikmat Allah nyata pada dirinya. Sallallahu alaihi. Ini antum nih jamaah boleh muji diri, tapi memandang bahwa itu dari Allah. Yang nggak boleh narsis, itu penyakit, sindrom, penyakit psikologis. Wa ummihi allati hiya fil makhawif. Ternyata Sayyidina Abdullah di saat digoda oleh perempuan ini, tiba-tiba nurnya bikin dia nggak nafsu sama perempuan itu. Tiba-tiba dia katakan, tunggu wahai perempuan cantik, aku dipanggil ayahku. Pulang dulu dia. Sampai di rumah udah ngumpul orang lagi walimatul urus. Dia mau diakadkan dengan anak putrinya Wahab, Aminah binti Wahab. Langsung diakadkan, malam itu langsung bina, langsung kawin. Pindahlah nur dari Sayyidina Abdullah ke Sayyidatuna Aminah. Malam besok, apa yang terjadi pada Aminah? Sayyidah Aminah langsung hamil. Malam itu juga Jibril datang mengatakan, wahai Aminah, engkau sedang mengandung penghulu alam semesta. Ini kita udah tanyain sama semua mak-mak di Indonesia yang ikut maulid. Ibu-ibu waktu hamil dulu pernah mimpi ketemu Jibril nggak? Ada? Mas Jibril ada? Enggak juga. Karena Abu Jibril sudah meninggal. Ada orang MMI di Pamulang udah meninggal dia. Anti maulid juga dia dulu. Belakangan katanya udah tobat ya. Semoga Allah terima tobat kita semua dan dia. Amin. Besoknya lagi malaikat Mikail, besoknya lagi malaikat lain. Bahkan ruh para nabi semuanya menggambarkan selama 9 bulan. Jadi kalau orang nanya, siapakah yang paling banyak mimpi yang baiknya di alam semesta semenjak alam ini dicipta? Itu Sayyidah Aminah. Guru saya Syekh Ahmad Darwis murid Abdul Aziz Al-Ghumari, katanya di Indonesia sekarang, di Jawa Timur. Kata beliau, Ar-Razi dengerin gitu. Aneh pertama orang ngomong begini di dunia. Ngeri juga deh. Apa kata dia? Wali perempuan pertama dari kalangan umat Nabi Muhammad bukan Khadijah, tapi Aminah. Allahu Akbar. Selama ini wali pertama yang kita pikirkan siapa? Khadijah. Ternyata ibunda Nabi Muhammad SAW. Lalu kalau ada yang mengajarkan bahwa orang tua Nabi masuk neraka, gimana Pak? Ente seneng nggak kalau disebut orang tua itu masuk neraka? Saya kalau ada tombak, saya tombak dia langsung. Ini orang tua Nabi. Abu Lahab itu punya anak putri muslimah. Dia nangis dan mengatakan, ya Rasulullah, aku dibuli orang karena bapakku tabbat syada abi lahabiu wa tabba. Langsung itu orang yang bully di sidang Nabi, apa kata Nabi? La tu'zil ahya bil amwat.
Jangan kamu bully orang yang masih hidup karena dosa kesalahan orang mati. Jadi iman itu pemutus nasab kekafiran. Sebagaimana iman menyambung nasab rohani. Perhatiin, nyakitin anaknya Abu Lahab haram hukumnya. Gimana kalau orang ngomong hari ini orang tua Nabi masuk neraka, itu nasibnya gimana tertutup? Oh Ustadz, ente nggak ngerti hadis, ada di Sahih Muslim. Emang anda nggak tahu? Kita ngajar Sahih Muslim kok kerjaannya. Betul di Sahih Muslim ada, tapi hadisnya mudharib. Pertama disebutkan Muawiyah bin Hakam, yang kedua Amr bin Hakam. Itu orangnya nggak jelas. Yang pasti Ibnul Hakam. Yang kedua, yang paling pasti itu kisah tentang fisama Allah di langit ya. Kisah yang ini nggak disebutkan hanya rajul. Hadisnya mubham. Mohon maaf. Hadis muadja rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, aina abi? Faqala Nabi, aina abaka fid dar? Wahai Rasulullah, ayahku di mana? Apa jawaban Nabi? Nabi ini bisa akses surga neraka. Bapakmu masuk neraka. Sedih dia. Salah siapa? Pengen tahu alam gaib. Salah siapa? Pengen tahu mukasyafah alam-alam yang lain. Akhirnya orang itu sedih, wajahnya kemudian dia buang. Nabi panggil, wahai saudaraku, sahabatku, abi wa abaka finnar, inna abi wa abaka finnar. Ayahku, ayahmu masuk neraka. Kita sudah sampaikan juga di majelis yang lain, ya. Apa makna ayahku di situ? Apakah ayah di situ bermakna Abdullah masuk neraka? Coba cek Quran. Cek Qurannya. Sayyidina Yakub ketika meninggal sakaratul maut, dia tanya anak-anaknya. Yakub ini ayahnya Nabi Yusuf Benyamin. Benyamin di Indonesia jadi ini, jadi pelawak. Tapi Benyamin yang aslinya itu adik kesayangan Nabi Yusuf karena satu ibu, sedangkan yang lain-lain beda ibu. Apa kata Yakub? Wahai Ananda, setelah aku mati kalian nyembah siapa? Apa jawaban anak-anaknya? Anak-anaknya semua sudah tobat. Na'budu ilahaka, kami sembah Tuhanmu wahai ayahanda, wa ilaha abaika, Tuhan abakmu. Abak itu jamak dari abi, bapak, ayah. Abaika, siapa saja ayah-ayahmu. Yang disebut ayah di sini tidak hanya ayah, tapi juga paman sama kakek-kakek paman. Saya perhatikan ayatnya. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa. Saya mau tanya Bapak Ibu, Yakub, Nabi Yakub anak siapa? Yusuf bin Yakub bin Ishak bin. Makanya wajib maulid ya. Ente wajib maulid semua, nggak maulid dosa sudah ini. Maulidnya bukan sekali setahun, sekali sebulan. Coba aja nggak usah buat panggung begini. Bikin maulidnya jadi masjid buat kajian, membedah isi kitab. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak 12 Pak lebih. Saya kira dulu cuma 6 bahkan 2. Ternyata di kitab-kitab kita ketemu beliau punya bini 6 atau 4. Wallahu alam mana yang sahih. Anaknya 12. Ya ibu-ibu jangan cemburu Bu. Ya. Itu Nabi Ibrahim bukan ayah langsung daripada anak-anaknya Yakub, Benyamin, Yusuf. Apa kata mereka? Kami sembah engkau dan kami sembah Tuhan ayahmu. Ayahmu di situ kakek Ibrahim. Ismail siapanya? Yakub, kakek paman. Kalau Ishak baru kakek langsung, kakek kontan langsung. Apa maknanya ketika Nabi mengatakan sesungguhnya ayahku dan ayahmu finnar, masuk neraka? Ayah di situ boleh berarti kakek paman,
atau paman itu sendiri. Paman Nabi yang masuk neraka siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Tabbat syada Abi Lahab. Jangan sebut Abu Thalib, Pak. Abu Thalib mukmin. Ya. Syekh Hashim Asy'ari punya guru namanya Amar Khatib Minangkabau. Amar Khatib punya sanad langsung kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, guru pengarang Sifti Durar di Mekah. Wafatnya di Madinah. Beliau nulis satu risalah judulnya Kesahihan Iman Abu Thalib. Jadi ulama Ahlus Sunnah Nusantara harusnya berpahamnya ke sana. Dan itu bukan ajaran Syiah, itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi jangan ada yang bilang Abu Thalib kafir ya. Oh Ustaz, di dalam Sahih Muslim ada riwayat Nabi ajak Abu Thalib baca la ilaha illallah, lalu datang Abu Sufyan, datang Abu Lahab, mengganggu dia dan dia nggak sempat baca syahadat, mati. Kan hadis tentang mati itu ada dua. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Satu. Ada hadis kedua. Man mata wa huwa ya'lam. Siapa yang mati dia tahu, dia punya ilmu tiada Tuhan selain Allah, masuk surga. Abu Thalib itu sudah tahu Nabi Muhammad dan ajaran Nabi Muhammad sejak beliau jumpa Buhairah. Kata Buhairah, Abu Thalib ini penghulu alam semesta, penghulu penutup para nabi dan rasul. Abu Thalib tasdik, apa kata dia? Kata Buhairah, tolong pulangkan dia segera, kalau enggak ahlu kitab bunuh. Dia tasdiknya, dia pulangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Thalib percaya atau tidak? Percaya dia. Sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi paman Nabi yang disebut ayah di situ Abu Lahab, ya. Bukan Sayyidina Abdullah. Terus adalah protes lagi. Ustaz, ketika Nabi meminta ampun untuk orang tuanya, Allah larang. Itu karena mereka musyrik. Astagfirullahaladzim, udah nyakitin Nabi bilang musyrik lagi. Gimana cara jawabnya? Alhamdulillah ini ada pesantren Sirajus Sa'adah masih ngajarin kitab Sanusi ya, akidah Sanusi. Di akidah Sanusi, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, disebutkan bahwa umat yang muncul, yang hidup antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad disebut Ahlul Fatrah. Apa arti Ahlul Fatrah? Masa kekosongan Nabi dan Rasul. Apa kata Imam Bajuri? Imam Sanusi dinukil dari imam-imam terdahulu Asy'ari dan imam lainnya dari ajaran salafus saleh. Ahlul fatrah najuna minan nar. Orang yang tidak jumpa Nabi, belum diajak berdakwah kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka selamat daripada neraka. Terus gimana maksudnya Nabi kok dilarang baca istighfar? Untuk apa mengistighfarkan? Kan mereka nggak kena hukum. Mengistighfarkan kaum yang tidak kena hukum percuma. Mereka tidak disebut berdosa, tidak disebut juga ahli tauhid. Mereka selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi dilarang mengistighfarkannya. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama-ulama al-Azhar, ya. Nah, ini tentang nur Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita mundur sedikit. Ini bagian terakhir saja. Bagian terakhir. Tadi saya menyebutkan bahwa alam semesta tercipta dari nur Nabi Muhammad SAW. Kita ini alam bukan? Ini alam bukan? Benar alam. Kita alam, gitu. Al-alam kullu ma siwallah. Alam itu segala sesuatu selain Allah. Ini yang di depan kiri kanan saya ini Allah atau bukan? Wujud Allah atau bukan? Karena muncul orang ngajar hakikat hari ini dan mengatakan alam ini wujud Allah. Katanya ajaran tasawuf. Tolong ingat, itu bukan ajaran tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kekeliruan.
Ya. Sebelum saya jelaskan tentang itu, kita dengarkan, ente bisa nasyid itu, Rabbi khalaq. Hafal? Hah? Rabbi khalaq ya. Nanti di situ ada kalimat tentang Nur Toha. Fadal. Online aja, online, buka. Nggak hafal juga nggak apa-apa. Loading. Ayo, silakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbi khalaq qahalun fihi tiram fihi tiram
langsung begitu ya. Ya, alhamdulillah khair. Lalu kita masuk ke kalimat yang ada di syair tadi. Rabbi khalaq Taha min nur. Allah mencipta Taha. Taha nama lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kalau baca surat Taha, Taha sirkat di hati sallallahu alaihi. Yasin sirkat di hati sallallahu alaihi. Seperti kita salawat, salatullah salamullah ala Taha Rasulullah. Taha di situ Nabi Muhammad. Rabbi khalaq Taha min nur. Allah cipta sang nabi dari nur. Ya. Allah cipta sang nabi dari nur. Nur ini ada yang Allah sembunyikan sebelum lahir beliau dari rahim Sayyidah Aminah. Disebut Allah ya, menyimpan nur itu fi alamil khafa. Maka kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, fa azharallahu fil wujud ya. Kalimatnya bukan begitu. Wa buruzuhu fi min alamil khafa ila alamil zuhur. Lalu munculnya Nabi Muhammad dari alam yang tersembunyi ke alam yang nyata. Maka ada sang Muhammad Nur, ada sang Muhammad Rasul. Muhammad Nurullah Allah rahasiakan, Muhammad Rasulullah Allah zahirkan. Orangnya sama. Yang mengalir pada para nabi-nabi semua nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Gimana dengan tadi kan Nabi Ibrahim kan punya anak banyak, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Terus yang di Nabi Ishak ini kan turunnya Nabi Musa. Itu nur apa? Ya, percikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Oleh karena itu nur ini nanti puncaknya Nabi Isa, dia akan kembali kepada beliau melalui wali dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alamnya nur Muhammad itu alamnya disebut alamul khafa, alam yang Allah sembunyikan wujudnya. Lalu ketika Allah zahirkan disebut alam ini alamul zuhur atau alamul khalaq ya. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم ya. Ini bacaan sebelum orang mahal qiyam biasanya, bahwa hadirnya Sayyidina Muhammad SAW alam langsung berubah ya. Itu hewan-hewan saling menyapa hewan yang lain, mereka berbisik ada nabi yang akan lahir. Malaikat-malaikat itu tutup pintu langit. Setan-setan gosip Pak. Gosipnya bukan nongkrong di kafe langit. Dia sudah turun ke gunung-gunung, di awan-awan,
di tempat pertemuan air-air, di hulu-hulu, di muara-muara, mereka berbicara. Apa kata jin dan syaitan? Akses kita ke langit ditutup, apa gerangan? Maka terbanglah jin yang punya sayap, terbanglah syaitan yang punya sayap. Mereka ke timur, ke barat. Mereka kaget, ternyata seorang nur lahir. Sayyidah Aminah mengatakan, ketika anakku Muhammad lahir, ra'aitu nura, aku melihat cahaya. Kalau ibu-ibu ini waktu anaknya lahir ngelihat apa? Ngelihat apa, Bu? Ngelihat bocil, kepala botak. Kalau Nabi Muhammad, asbab beliau lahir, Sayyidah Aminah diperlihatkan istana Kisra, istana Kaisar, istana Kisra Persia, Kaisar Romawi. Allah persaksikan di situ, bahkan ke semua wilayah. Ini disebut mukasyafah. Beliau menyaksikan di saat sadar tempat-tempat yang jauh. Jadi jangankan Nabi Muhammad mengetahui berapa tiang Baitul Maqdis, ibunya sendiri bisa menyaksikan bagaimana retaknya istana-istana yang ada di alam semesta. Baru ibunya, gimana anaknya? Siapapun yang disentuh, menyentuh Nabi Muhammad diberkahi. Halimah Sa'diyah kurus gak bertenaga, nyentuh Nabi langsung bertenaga. Kambing udah penyakitan, sakit-sakit, kurus, dipegang Nabi, keluar susunya. Betul gak? Jadi Nabi dimanapun hadir bawa berkah, bawa rahmat. Maka siapapun yang bawa-bawa nama sunnah, bawa-bawa nama Rasulullah, jangan bawa ancaman, bawalah berkah. Ciri-ciri Nur Muhammad ada pada seorang ulama, ada pada pengurus masjid, ada pada jamaah, ada pada rakyat. Dia lebih senang rahmat daripada bertengkar. Ya, semoga kajian-kajian kita adalah kajian-kajian rahmatan lil alamin. Nah, terakhir penutup sebagai penutup. Di kitab Berzanji, orang Depok suka baca rawi Berzanji nggak? Ya, pembukaan salawatnya apa? Allahumma salli ala Sayyidina, Allahumma salli ala al-mawsuf bin nur at-taqaddum wal awwaliyah. Ya Allah, sampaikan salawat salam kepada sosok zat yang nurnya disifati dengan taqaddum dan awwaliyah. Taqaddum itu Ruh Ahmad, awwaliyah Nur Muhammad. Apa taqaddum di situ? Dahulu, bukan qadim. Kalau qadim Allah. Bedakan Allah qadim, Nabi Muhammad taqaddum. Apa beda taqaddum dan qadim? Qadim itu tidak ada awalnya. Kalau taqaddum tetap diawalkan Allah dengan hembusannya. Yang pertama Allah hembus namanya Ruh Ahmad. Yang pertama Allah cipta namanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua kita ruhnya dari Ruh Ahmad, tubuhnya dari Nur Muhammad yang Allah jadikan anasir-anasir alam, ya, tanah, air, udara, apalagi api. Dari situlah kemudian tercipta jadi sperma. Sperma itu adalah sulalatin mintin, itu saripati tanah. Inilah jadinya. Ya. Ada yang tercipta dari air raksa, air apa? Bir peletok. Ada yang tercipta dari apa nih? Air apa lagi? Air sirup? Kan nggak ada. Air apa? Air sengketa. Itu ente kali ya. Nggak ada kita yang tercipta dari air yang mulia. Semua kita tercipta dari air yang hina. Ya. Karena kita hina, lebih hina bahkan dari tanah. Kata Imam Rifai Zuriat Nabi SAW, kun kal ardi, jadilah seperti tanah. Dia diinjak semua orang, diludahi semua orang, tapi dia selalu menumbuhkan yang bagus-bagus. Betul nggak? Dia mohon maaf bahasanya jorok, dieein nama domba, kambing, ya. Tapi itu nya kotorannya jadi apa? Bumi terima itu sebagai pupuk. Inilah Nabi Muhammad, dituduh orang penyihir, dituduh gila, dituduh sesat, dituduh gak punya akal, dituduh apa-apaan ente orang gila. Itu beliau menganggapnya seperti pupuk. Ya.
Jadi mulai hari ini pengurus masjid kalau ada orang kritis nggak usah terlalu ditanggapi, terima aja. Ustadz kalau ada orang nggak sepaham biasa aja, ya. Kalau baru dicaci maki satu majelis, saya dicaci maki bermajelis-majelis, Pak. Ya, target mereka cuma satu, bikin sepi majelis Ar-Razi. Saya sederhana jawabnya, aku tidak pernah bikin majelis untuk diriku sendiri. Aku bikin majelis untuk sang Sayyidul Majalis, untuk penghulu majelis Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan saya yakin, hakul yakin, bahkan jika ada yakin di atas hakul yakin sampai di situ insyaallah, bahwa Allah hanya mengangkat Nabi Muhammad. Orang yang menyebut Nabi Muhammad, yang membahas Nabi Muhammad, bukan orang yang ingin viral, bukan orang yang membesarkan dirinya, jamaahnya, tarikatnya, rotibnya, bukan. Warafa'na laka dzikrak, yang kami angkat dan selalu kami angkat, selama-lamanya kami angkat itu zikraka, ilmu tentang kamu hai Muhammad, zikir tentang kamu hai Muhammad, salawat tentang kamu hai Muhammad, pesantren yang mengajarkan sunnahmu hai Muhammad, kiai-kiai yang cinta dan menyebar ajaranmu hai Muhammad. Pasti itu sebabnya jangan heran ada aliran beda paham sama kita, tapi karena dia cinta dengan sunnah dan dia mengaku bermanhaj sunnah, Allah angkat juga nama dia. Cuma kita ketawa, Pak, yang nggak bid'ah dia bidahin. Allah angkat juga nama dia. Maka perhatikan, tidak ada majelis Allah naikkan namanya kecuali karena sholawat. Tidak ada ustadz kiai Allah angkat dia kecuali karena ma'rifat dia tentang sang Nabi Muhammad SAW. Maka para kiai, para santri nggak usah cari viral. Bicarakanlah sosok paling viral itu di tempat nongkrong, di tempat kafe-kafe, di tempat kita duduk-duduk lagi jalan mana. Gak usah sibuk sama aib orang lain, sibuklah membicarakan Sayyidina Muhammad SAW. Ini yang khidmat-khidmat dengan kata yang selalu bersamai saya, dimanapun saya duduk saya pasti cinta Nabi Muhammad, ngisahin Nabi Muhammad SAW. Karena mereka nggak bisa baca kitab. Kalau bisa baca kitab kita bilang no baca kitab no gitu. Kayak Habib Umar kan. Habib Umar itu Bapak, itu dia nggak ada dendam sama orang, nggak ada bencinya sama Wahabi. Tapi Wahabi sebut dia Dajjal. Orang yang nggak pernah membenci orang lain ini menuju di Dajjal. Kira-kira Dajjalnya siapa? Ya, Astagfirullahaladzim. Sekarang yang menghina dia ngakunya aswaja. Astagfirullahaladzim. Ya, sibamul muslim fusuq. Mencaci maki sesama muslim fasik, terlepas dari nasab dia apa, pandanglah ilmunya, ya. Maka saya berharap ilmu ini kita pakai. Inilah ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diludahin semua orang, dikata-katain semua orang, tapi yang keluar dari dia daun yang hijau, ditumbuhkan buah-buah yang subur. Semoga semua yang hadir dapat nurnya tanah. Inilah perbedaan kemuliaan tanah dengan api. Kalau api tidak, jin kenapa nggak begitu? Karena dari api. Kalau kita dari tanah, ya. Mari kita doa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pelit salawat. Sallallahu ala Muhammad. Ayo Bapak. Sallallahu alaihi wasallam. Lebih kuat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merasakan Nabi menjawab, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
alayka sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rahmanir rahim karim. Na'udzu bika min syarri anfusina wa na'udzu bika minasy syaithanir rajim wa na'udzu bika min kulli syarrin ma khalaqtahu ma 'alimna wa la na'lam. Ya Allah, kami mohon perlindungan dari keburukan diri kami sendiri, keburukan hawa nafsu kami sendiri, keburukan ego kami sendiri. Ya Allah, lindungi kami dari keburukan waswas syaitan, keburukan makhluk yang Kau ciptakan, siapapun mereka, dari manapun mereka. Allahumma salli wa sallim ala ahmadi khalqika ilaik wa habbi ahibbaika ilaik. Ya Allah, mohon sampaikan salawat salam rindu kami kepada kekasih Engkau yang paling terkasih, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Habiballah, wahai kekasih Allah, taqabbal minna tahiyyatina, taqabbal minna tahiyyatina. Wahai baginda, mohon terimalah salam penghormatan kami. Sama-sama, as-salatu wassalamu alaik ya sayyidi ya Rasulullah. Ulangi yang kuat. As-salatu wassalamu alaik ya sayyidi ya Rasulullah. Wahai baginda, mohon terima salam kami. Mohon terima semua yang hadir pagi ini, siang ini, menjadi umat Engkau yang Engkau beri syafaat. Ya Rasulullah, kami tidak pantas mendekat kepada Engkau, tapi kami bermohon, wahai baginda, dengan sedikit cinta ini, wahai baginda, mohon beri syafaat kami di dunia dan akhirat. Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah, doa yang paling sering dibaca baginda Rasulullah, karena beliau mengkhawatirkan hati umatnya yang berubah-ubah. Wahai yang selalu mengubah hati hambanya, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Mohon teguhkan hati kami hanya menatap kepada Engkau, ya Allah, sampai mati. Ya Allah, istiqamahkan kami dalam menatap hanya kepada Engkau. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Khabir, ya Jabbar. Ya Allah yang Maha tahu masa lalu kami, dosa-dosa kami, aib-aib kami. Ya Allah, mohon hapus semua aib kami, mohon hapus semua dosa-dosa kami. Dosa mata pandangan yang nakal, pendengaran yang suka mendengarkan aib, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan, hanya Engkau yang tahu ya Allah dosa-dosa kami. Ighfir lana wastur auratina ya Jabbar, ya Jabbar bi jabarutiyatika ya Allah fajburna. Ya Allah, dengan nama Engkau Jabbarmu, dengan kerajaan Jabarutiyahmu ya Allah, paksalah diri kami berubah dari yang buruk menjadi baik, dari yang kasar menjadi lembut, dari yang kurang cinta menjadi bertambah cinta. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, kami titipkan semua wajah yang hadir siang ini, semua wajah yang menyaksikan kajian siang ini, kami titipkan ya Allah, semoga wajahnya tersimpan dalam qalbu Rasulullah SAW. Ya Sayyidana ya Rasulullah, ya Sayyidana ya Habiballah, hadhihi wujuhuna. Inilah wajah-wajah melas kami, wajah-wajah hina kami. Namun kami ya Rasulullah sangat mencintai Engkau ya Rasulullah. Izinkan kami membersamai Engkau ya Rasulullah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salawat kepada Salatullah.